Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nirwana, NIM 21320210010. Kali ini saya akan membahas tentang kontrak internasional. Dalam era globalisasi saat ini, transaksi bisnis lintas negara menjadi semakin umum. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menyusun kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat secara internasional. Kontrak internasional menjadi alat penting dalam memastikan kelancaran perdagangan dan investasi internasional. Perdagangan internasional telah menjadi kegiatan yang penting di seluruh dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Perdagangan internasional adalah proses jual beli barang dan jasa antara dua atau lebih negara. Seiring dengan berjalannya waktu, perdagangan internasional telah menjadi semakin penting dan telah membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Namun untuk memahami latar belakang terjadinya perdagangan internasional, kita harus melihat sejarahnya. Perdagangan internasional pertama kali dikenal di abad ke-7 sebelum Masehi, ketika pelaut berlayar dari wilayah Mediterania ke negara-negara di sekitarnya. Pada saat itu, perdagangan terbatas pada barang-barang yang dibutuhkan oleh para pedagang seperti buah-buahan, madu, dan minyak. Pada abad kedua sebelum Masehi, perdagangan internasional mulai berkembang. Pedagang-pedagang berlayar dari Mediterania ke Asia dan Afrika, dan membawa banyak bahan baku seperti baja, sutra, dan obat-obatan. Perkembangan perdagangan internasional berlanjut hingga abad ke-17. Ketika pelayaran perdagangan mulai merambah Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Saat itu, produk-produk yang diperdagangkan meliputi pakaian, perhiasan, tekstil, dan bahan makanan. Namun pada abad ke-18, perdagangan internasional mulai bergeser dari industri besar seperti industri tekstil dan perkebunan. Pada abad ke-19, perdagangan internasional mulai tumbuh pesat dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan. Perdagangan internasional mengalami peningkatan yang signifikan ketika negara-negara Eropa mulai mengembangkan jaringan jalan kereta api. Kemudian pada abad ke-20, perdagangan internasional mulai menjadi semakin maju dengan adanya teknologi baru, seperti transportasi laut dan udara. Penemuan-penemuan ini memungkinkan produk-produk yang berasal dari satu negara untuk dikirim ke negara lain dengan lebih cepat dan lebih efisien. Pada abad ini juga perjanjian-perjanjian internasional mulai dibentuk untuk mengatur perdagangan internasional, sehingga hal ini menjadi semakin mudah dan aman. Perdagangan internasional telah berkembang secara signifikan selama ratusan tahun terakhir. Dari perdagangan yang terbatas pada barang-barang yang dibutuhkan oleh pedagang di abad ke-7 sebelum Masehi, perdagangan internasional telah menjadi jauh lebih luas dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti teknologi yang berkembang, perjanjian-perjanjian internasional, dan peningkatan kemampuan transportasi. Pengertian dan unsur-unsur kontrak internasional adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dari negara yang berbeda, yang menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Unsur-unsur penting dari kontrak internasional meliputi: pertama, para pihak, melibatkan entitas dari dua atau lebih negara berbeda. Konsensus, adanya kesepakatan antar para pihak. Objek barang atau jasa yang menjadi objek kontrak. Selanjutnya, pertimbangan, adanya pertukaran yang dianggap berharga oleh para pihak. Selanjutnya, bentuk, kesesuaian dengan syarat formal tertentu yang disepakati. Peran kontrak internasional dalam perdagangan global. Kontrak internasional berperan dalam mengurangi risiko, menyediakan kerangka hukum yang mengurangi ketidakpastian dalam transaksi internasional, meningkatkan kepercayaan, membangun kepercayaan antara para pihak melalui penetapan hak dan kewajiban yang jelas, memfasilitasi arus barang dan jasa, memungkinkan pertukaran yang lebih efisien di pasar global. Tantangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak internasional. Beberapa tantangan utama meliputi
Pertama, perbedaan hukum. Arti adanya perbedaan dalam sistem hukum dan peraturan antar negara. Bahasa dan budaya, kendala komunikasi dan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi interpretasi kontrak. Penyelesaian sengketa, memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Menyatakan bahwa persetujuan negara terhadap kewajiban untuk mengikat dinyatakan dengan pengesahan. Di Indonesia, perjanjian internasional ini disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Singkatnya, 3 tahap perjanjian internasional terdiri dari pembentukan awal melalui proses negosiasi hingga mengikat suatu negara, misalnya melalui ratifikasi sebagaimana dijelaskan di atas. Pengumuman atau deklarasi, di mana hal ini merupakan perjanjian internasional yang akan diberitahukan kepada rakyat. Contoh perjanjian internasional, perjanjian Linggarjati, perjanjian konferensi meja bundar, perjanjian New York, Piagam PBB, Protokol Jenewa, Konvensi Senjata Biologis dan Racun, Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Perlindungan Taman Internasional, Kemitraan Global Melawan Penyebaran Senjata dan Bahan Pemusnah Massal. Manfaat perjanjian internasional. Salah satu keuntungan perjanjian internasional bagi Indonesia adalah dapat memperjuangkan negara lain untuk mengakui kedaulatan nasionalnya. Contoh manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia dapat dilihat dalam memperjuangkan wawasan kepulauan berdasarkan konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali dipresentasikan secara resmi pada sesi laut di Jenewa pada tahun 1900. Faktor pendorong. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut. Faktor alam atau potensi alam. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya perbedaan kemampuan penugasan ilmu dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya, iklim, tenaga kerja, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produk dan adanya keterbatasan produk. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan di bidang ekonomi. Perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Negara yang dahulu menutup diri dari perdagangan internasional sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya Rusia, Cina, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial. Jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi. Akibat berantainya akan melanda ke semua negara. Pada era globalisasi ini, banyak muncul perusahaan multinasional. Perusahaan seperti ini sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dari beberapa negara. Misalnya saham Telkomsel dimiliki oleh beberapa orang dari Indonesia dan Singapura. Perusahaan multinasional seperti ini dapat mempererat hubungan sosial antar bangsa. Di dalamnya banyak orang dari berbagai negara saling bekerja sama
maka terjadilah persahabatan di antara mereka. Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. Sebaliknya, hubungan politik juga bisa mempererat hubungan dagang. Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan keamanan. Misalnya, suatu negara non-nuklir mau mengembangkan senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tertentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal tidak semua negara mampu memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerjasama internasional. Barang yang membahayakan tersebut misalnya senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya. Untuk kepentingan inilah, pemerintah semua negara memiliki bea cukai. Instansi ini dibentuk pemerintah suatu negara untuk memeriksa barang-barang dan bagasi ketika memasuki suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajaknya sudah terbayar atau belum. Pemeriksaan juga untuk mengecek barang-barang tersebut barang selundupan atau barang terlarang atau tidak. Cara yang digunakan dalam pemeriksaan antara lain dengan melihat dokumen barang, menggunakan detektor barang berbahaya, atau menggunakan anjing pelacak. Peraturan perdagangan internasional. Umumnya, perdagangan internasional diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad di bawah kepercayaan dalam merkantilisme, kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. Seperti pembatasan dagang oleh Inggris pada Belanda di tahun 1963 dan 1996 yang dikenal dengan aturan navigasi. Selanjutnya, setelah Inggris mulai menerapkan aturan perdagangan bebas, lahirlah perjanjian mengenai perdagangan bebas internasional modern pertama yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis pada tahun 1860. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Traktat Codebead-Cavalier. Adanya perjanjian ini mengesahkan peniadaan tarif untuk beberapa komoditi yang diekspor. Komoditi yang diekspor oleh Prancis ke Inggris seperti batu bara dan besi, serta komoditi ekspor dari Inggris seperti produk-produk olahan industri. Pasca Perang Dunia I, beberapa aturan multilateral diterapkan untuk menanggulangi dampak depresi besar, seperti sistem Bretton Woods. Sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dan WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi global dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada profesi dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual. Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat. Walaupun mereka kadang-kadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis, seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika. Eropa, Belanda, Inggris Raya, keduanya mendukung penuh perdagangan bebas di mana mereka secara ekonomis dominan. Sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun, banyak negara lain seperti India, Rusia, dan Tiongkok menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi. Karena tingkat tarif turun adalah juga keinginan untuk menegosiasikan usaha non-tarif, termasuk investasi luar negeri langsung, pembelian dan fasilitas perdagangan. Wujud lain dari biaya transaksi
dihubungkan dengan perdagangan, pertemuan, dan prosedur cukai. Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur, seringnya didukung oleh proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun faktanya, agrikultur khususnya di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian internasional yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya. Selama reses ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan tarif dalam rangka memproteksi industri dalam negeri. Ini terjadi di seluruh dunia selama depresi besar membuat kolapsnya perdagangan dunia yang dipercaya memperdalam depresi tersebut. Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires pada tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America atau FTAA gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI atau Multilateral Agreement on Investment juga gagal pada tahun-tahun terakhir. Kontrak internasional memerankan peran penting dalam mendukung perdagangan dan investasi lintas batas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kontrak ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Pemahaman yang baik mengenai unsur-unsur dan dinamika kontrak internasional sangat penting bagi pelaku bisnis global. Demikian yang dapat sampaikan kali ini, semoga bermanfaat untuk semua. Semoga pula khususnya untuk saya pribadi bisa lebih memahami tentang kontrak internasional sehingga bisa bermanfaat dalam menjalankan segala tugas. Kemudian juga terima kasih atas bimbingannya kepada dosen kami yaitu Ibu Eriska Ginalita MH atas segala bimbingannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.